Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih untuk pagi hari ini kita boleh belajar kembali bersama-sama untuk mempelajari tentang bab 8 yang berjudul Setia Beribadah, Berdoa dan Membaca Alkitab untuk materi kelas 8, Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk segala kemurahan-Mu Tuhan bagi diri kami. Pagi hari ini kami akan belajar tentang materi pendidikan agama Kristen Budi Pekerti bab 8 untuk kelas 8 dengan judul Setia Beribadah, Berdoa dan Membaca Alkitab. Berikan kami hikmat, marifat, kepandaian, kecerdasan, supaya kami bisa memahami materi pagi hari ini dengan baik, dengan jelas dan terang, dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari untuk kami setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Terima kasih Tuhan, terima kasih menyerahkan pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Baik, kita akan segera mulai untuk materi kelas 8 Pendidikan Agama Kristen bab 8 dengan judul Setia Beribadah, Berdoa dan Membaca Alkitab. Dasar firman Tuhan untuk pagi hari ini dengan judul Setia Beribadah, Berdoa dan Membaca Alkitab adalah terdapat di dalam Efesus pasal 6 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Selanjutnya yaitu terdapat di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kalau kita lihat kedua ayat firman Tuhan ini mengingatkan kembali, menegaskan kembali kepada kita bahwa kita harus berdoa setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doa. Yang kedua yaitu bahwa kita harus tetap bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam segala kesesakan apapun juga, kesulitan yang kita hadapi, permasalahan yang kita hadapi, kita harus sabar. Dan bagaimana supaya kita tetap bisa sabar dan sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan? Tidak lain dan tidak bukan adalah tetap bertekun dalam doa. Nah, doa ini sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan, terutama bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan Juru Selamat sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tujuan pembelajarannya yang pertama melakukan observasi mengenai kesetiaan berdoa dan membaca Alkitab di kalangan remaja SMP dan keluarga Kristen. Yang kedua, menulis doa permohonan supaya Allah membimbing siswa untuk hidup baik dan benar, serta mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya di dalam rumah dan di sekolah. Yang ketiga, menjabarkan hal-hal penting yang tercakup dalam doa Bapa kami. Yang keempat, menjelaskan pentingnya setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab sebagai wujud pemeliharaan iman. Yang kelima, membuat janji untuk setia berdoa dan membaca Alkitab. Pendahuluan. Ada pepatah mengatakan bahwa doa adalah nafas hidup orang beriman. Artinya, doa merupakan kebutuhan bagi orang beriman. Tanpa doa, manusia akan binasa. Ibadah, doa, dan membaca Alkitab adalah 3 hal yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Jadi, beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab ini satu rangkaian yang tidak bisa lepas. Ketika kita beribadah, pasti ada doa. Ketika kita berdoa, pasti juga kita akan dikuatkan oleh firman
Tuhan dengan membaca Alkitab. Yang kedua, ibadah, doa, dan membaca Alkitab merupakan bagian dari upaya orang Kristen untuk memelihara iman dan pengharapan kepada Tuhan Allah yang menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Jadi ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, serta membaca kitab, ini adalah wujud iman kita, wujud rasa syukur kita kepada Tuhan dengan kita beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang kita harapkan menjadi pengharapan di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan menyelamatkan setiap orang percaya melalui Yesus Kristus. Yang ketiga, yaitu Amos pasal 5 ayat 21 sampai 24. Di sini menjelaskan bahwa Tuhan menolak ibadah orang Israel jika mereka taat beribadah namun tingkah laku mereka amat buruk. Nah, ini mengingatkan lagi bahwa kalau kita rajin beribadah tapi tingkah laku kita tidak menunjukkan iman percaya kita kepada Tuhan, maka sama saja juga bohong. Kita beribadah namun sikap dan tingkah laku kita tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makna beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Seberapa sering orang Kristen berdoa dan membaca Alkitab? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting. Terkadang kita lalai membaca Alkitab, kita lalai berdoa. Pertanyaan ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa seberapa sering kita sudah sering berdoa dan membaca Alkitab. Ini menjadi pertanyaan yang sangat baik untuk mengevaluasi diri kita supaya kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Yang pertama, maknanya di sini bahwa Yesus menekankan pada kesungguhan dalam berdoa dan bagaimana orang berdoa dalam iman dan pengharapan. Yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 42 menjelaskan cara hidup jemaat mula-mula. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa, saling menolong tanpa pamrih. Kehidupan ibadah mereka bukan hanya diwujudkan melalui ibadah formal, namun juga melalui praktek kehidupan. Nah, kita bisa meneladani sikap hidup dari jemaat mula-mula. Mereka bertekun di dalam firman Tuhan, bertekun di dalam bersekutu bersama-sama, selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Dan yang terakhir adalah saling menolong tanpa pamrih. Nah, ini suatu hal yang sangat penting. Bagaimana kehidupan jemaat mula-mula ini menjadi contoh, panutan, dan teladan yang baik di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ibadah adalah kegiatan ritual yang dilakukan dalam rangka menyembah Tuhan Allah, bersekutu bersama saudara-saudara seiman, melayani Tuhan, dan mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Nah, ini sesuatu hal yang sangat penting, bahwa dengan kita beribadah, kita melakukan suatu kegiatan di dalam kita menyembah kepada Tuhan, bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman, dan melayani Tuhan, serta mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Yang keempat, berdoa adalah cara manusia berkomunikasi dengan Allah. Mengenai doa, Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Nah, ini adalah doa ini merupakan sesuatu cara bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita tahu alat komunikasi banyak, salah satunya adalah HP, handphone yang sekarang kita miliki. Ini adalah juga salah satu alat komunikasi. Kita berkomunikasi dengan orang tua, berkomunikasi dengan teman, berkomunikasi dengan sahabat. Nah, doa ini juga alat komunikasi kita dengan Tuhan. Kita sulit lepas dari HP ya, mungkin.
Demikian juga sebenarnya kita sulit lepas dari doa, karena ketika kita berdoa itu connect dengan Tuhan, selalu berhubungan dengan Tuhan. Memahami doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Tiap orang dapat berbicara langsung dengan Allah Bapa. Doa memiliki 6 permintaan yang mencakup hal esensial dari kehidupan iman, yaitu mengenai datangnya kerajaan Allah sampai dengan kebutuhan hidup manusia menyangkut makanan dan minuman. Yang ketiga, orang percaya meminta pengampunan Allah Bapa, tapi serentak dengan itu orang percaya dituntut untuk saling mengampuni. Nah, ini mengingatkan lagi kepada kita bahwa kalau kita minta pengampunan, maka kita pun juga harus saling mengampuni. Panduan yang diambil dari ajaran Tuhan Yesus mengenai berdoa adalah yang pertama, berdoa dengan penyerahan diri. Dengan penuh penyerahan diri kepada Allah sebagai Bapa yang penuh kasih. Yang kedua, berdoa secara alami, mengungkapkan isi hati kita dan penyerahan diri kita kepadanya. Yang ketiga, berdoa dengan kata-kata yang sederhana. Yang keempat, berdoa dalam kepercayaan bahwa Allah Maha mendengar dan menjawab doa kita menurut kasih dan keadilannya. Yang kelima, berdoa dan membaca Alkitab sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang keenam, ingat tidak ada masalah yang terlalu besar atau terlalu kecil untuk didoakan. Dan yang ketujuh, berdoalah dalam iman dan pengharapan kepadanya. Pentingnya beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab bagi remaja SMP. Berikut penjelasannya, yaitu mengapa kita harus setia beribadah kepada Allah, berdoa dan membaca Alkitab. Dalam ibadah, berdoa dan membaca Alkitab, kita mewujudkan iman kepada Allah. Yang kedua, kesetiaan beribadah, berdoa dan membaca Alkitab menghasilkan pencerahan hidup. Yang ketiga, melalui ibadah kita mengekspresikan wujud syukur kita kepada Allah. Yang keempat, kesetiaan beribadah membuat sikap sosial seseorang semakin bertumbuh. Sikap yang baik dan benar dalam beribadah, berdoa dan membaca Alkitab adalah 1. Sikap hormat pada Allah yang kita sembah. Jadi kita harus menunjukkan rasa hormat kita datang kepada Tuhan. Yang kedua, kita wajib memuliakannya dalam sikap yang baik dan benar. Yang ketiga, sikap dan cara berpakaian haruslah menunjukkan rasa hormat dan takjub kita terhadap Tuhan. Dan yang keempat, kehadiran seseorang di gereja dan persekutuan remaja amat penting dalam rangka memupuk persekutuan, dan kita juga dapat belajar dari pengalaman iman orang lain dalam persekutuan. Apakah semua doa dijawab sesuai dengan permintaan kita? Matius pasal 6 ayat 8. Yesus mengatakan, "Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan." Doa dan permohonan orang percaya akan dijawab sesuai dengan kasih dan keadilan Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang belum terjawab hari ini, ya kita harus sabar, karena kita tidak punya kuasa apapun. Hanya Tuhan yang punya kuasa di dalam kehidupan kita. Dan Dia tahu yang terbaik sesuai dengan kasih dan keadilannya. Matius 21 ayat 22 tertulis, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Jawaban diberikan berdasarkan pertimbangan Allah. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa apa saja yang kita minta dan doakan dengan penuh percayaan, kita akan menerimanya, pasti akan menerimanya berdasarkan pertimbangan Allah. Jadi artinya kalau itu belum sesuai dengan apa yang kita butuhkan, pasti Tuhan tidak akan menjawab. Namun kalau itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita, pasti Tuhan akan jawab.
Setiap beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab membawa pengaruh dalam kehidupan beriman kita. Apa pengaruhnya? Yang pertama, membawa kegembiraan dan kebahagiaan karena kita memiliki hubungan yang akrab dengan Allah. Yang kedua, menumbuhkan iman dan percaya kita padanya karena firman-Nya menguatkan iman yang lemah. Yang ketiga, penerang bagi langkah hidup kita sehingga kita tidak tersesat. Yang keempat, membimbing hidup kita sehingga kita diarahkan ke tujuan yang benar. Yang kelima, merupakan arah jalan yang kita pilih dan tidak dapat dibelokkan oleh siapapun karena di jalan itu ada Yesus Kristus yang menjaganya. Efesus pasal 6 ayat 18. Peperangan orang melawan kekuatan iblis menuntut kesungguhan dalam doa, yaitu berdoa di dalam roh setiap waktu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Kehidupan orang Kristen dilukiskan sebagai suatu peperangan, suatu pertentangan di mana mereka terlibat melawan kuasa iblis dan kejahatannya. Terakhir, Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ada hubungan saling menguatkan antara sukacita dalam pengharapan, kesabaran dalam kesesakan, dan ketekunan dalam doa. Orang beriman yang hidup dalam pengharapan kepada Allah sudah pasti mengalami sukacita. Dalam pengharapan itulah orang beriman memiliki ketahanan diri untuk bersabar dalam menghadapi penderitaan dan setia berdoa kepada Allah. Baik, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Kalau pagi hari ini kami boleh mendengar tentang materi bab 8, kelas 8 pendidikan agama Kristen, setiap beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan rajin untuk beribadah, rajin untuk berdoa, dan rajin untuk membaca Alkitab. Sehingga kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan kami pun sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.